Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten keluarganipun Bapak Nanang, Dusun Subontoro, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Terus nggih Pak Nanang. Kenal kali Bapak Ali Tasdik mulai kapan menika? Kena mulai yogane tasih SD ngantos saniki pun SMK. Donga kula kagem jenengan sekeluarga sukses selalu Pak Nanang. Ingkang panjenengan cocoke kalih kula dalam hal napa menika? Dalam hal ngeten apa sedanten niku jamaah sekeca ngoten lho kumut mboten pilih-pilih mboten wonten pilah-pilahe Mboten beda-bedakan nggih. nggih mboten membeda-bedakan Bahasa kula nggih bahasa masyarakat. nggih mudah dipahami ngoten. Terus dakwah yang paling disukai dari kawula napa menika Pak Nanang? Pas nika Pak pengaosan Rebu Legi ngoten nika nggih. Tidak lepas dari seni budaya adat keraton dan sejarah. Nggih. Menurut Pak Nanang, saya betul. Nggih alhamdulillah saya Pak. Terus mboten namung pengaosan itu akan jenuh ngoten Nggih, lele budal ada seninya, seni budaya kan saged sedanten saged pertos kan ngoten. Tapi saged nuruni teng putri jenengan, Mbak Putri nggih pinter tari lho. Nggih alhamdulillah nggih. Nggih, Mbak Amel nggih bela dirine lumayan. Nggih nggih. Kita kanten mangke Mas Ya, Ibrahim mangke nggih. toko bakate napa nggih. Nggih. Nggih, niki matur suwun kula saged syuting teng panjenengan Pak Nanang nggih. Kira-kira wau ngangen-ngangen nggih. Gini jam pinten ngoten? Nggih oh pas nggih. Nggih. Nggih, matur suwun menika wawancara kula Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga pelosok nun jauh di sana di daerah pelosok tanah air Nusantara Indonesia bersama jamaah saya Bapak Nanang dari Dusun Subontoro, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Mugi-mugi rahayu wilujeng kepinalir ing sambikala Pak Nanang nggih. Keluarganya sukses, putra-putrinipun lancar, Mbak Putri mengke sukses, Mbak Amel lancar sekolahipun, lajeng Mas Ibrahim nggih sae nggih sedaya kerabatipun. Amun kesupen YouTube Handoko Tumiran Handoko. Tumiran Handoko subscribe bersama kaula dakwahipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Pak Nanang. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Sohibul Hajat Bapak Nanang, Mbak Putri, Mbak Amel, Mas Ibrahim, sosipun ayah Nanang sekeluarga yang kula hormati, bersama kerabat keluarga famili keluarganipun Pak Nanang sedayanipun yang kula hormati, al ulama warasyatul anbiya, para kiai, punyai, ustadz-ustadzah, dai daiyah, mubaligh mubalighah, para guru agami ingkang tansah kula hormati, sesepuh ini sepuh ingkang kula tenggo nasihatipun, tokoh masyarakat ingkang kula tenggo karya-karyanipun, sedayanipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ugi yang non muslim, yang tidak muslim yang juga saya hormati, penduduk Nusantara seluruhnya, baik dari suku Jawa maupun non Jawa. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah dalu punika kula so panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiah, pinaringan kenikmatan lan kesempatan sehingga saged nyempataken wekdal. Alhamdulillah kula saged angrawuhi syuting ingkang dipun tenggo dening Bapak Nanang sekeluarga dalu punika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Sholawat salam katur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat saya yang kita baca, juga sholawat jenengan sedaya yang panjenengan baca setiap hari jan waos kanthi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tetap terlimpahkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok di yaumil kiamah kita dapat syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika syuting setelah dari pojok Pak Pri, saya syuting di Pak Nanang keluarga Subontoro, termasuk jamaah saya yang sudah lama mengakar pada dakwah saya, cocok dengan dakwah saya dalam arti beliau suka yang campuran seni budaya, adat keraton, sejarah dan agama. Begitu nggih Pak Nanang. Alhamdulillahirabbil alamin, kula saged sowan secara langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, keluarga Pak Nanang ini salah satu contoh keluarga yang penuh dengan usaha untuk meraih sukses di dalam kehidupan. Saya tahu sendiri jerih payah beliau ketika membesarkan anak-anaknya bersama sang istri. Kula wentahe anake direwangi nyambut gawe, esuk ra kenal esuk, awan ra kenal awan, sore ra kenal sore, bengi pun kadang kala isih nunggoni peternakanipun. Ngoten nggih Pak Nanang. Ini dalam rangka nopo? Dalam rangka inggih menika berjuang jerih payah demi anak-anaknya. Ini yang perlu kita tiru adalah usahanya dia untuk meraih kesuksesan. Suatu kesuksesan tidak akan tampak, tidak akan terjadi dan tidak akan muncul apabila tanpa usaha. Makanya manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini, di samping sebagai pemimpin juga menjadi orang yang usaha. Bahasa ngetrene nggih menika golek usahane supaya maju. Bahasa agamane ikhtiar. Ikhtiar niku wajib. Apa mungkin lek bapake kuwi sering adzan, sering mengumandangkan waktu sholat, otomatis anake ngluwihi muadzin jadi imam. Sama kalau Pak Nanang nanti punya sapi, anaknya kalau bisa punya di atas sapi, bisa punya mobil, bisa punya sawah yang tambah, bisa cuma tidak hanya kambing tapi bertingkat-tingkat menjadi usahawan. Ini namanya teori. Teori di dalam marketing adalah jangan jadi hanya marketing, kalau bisa jadi supervisor. Kalau sudah supervisor nanti jadinya adalah personalia. Kalau sudah personalia naik lagi menjadi manajer, sebelum asisten manajer ke manajer. Ini namanya teori marketing. Apalagi kalau jenengan melihat semua manusia di muka bumi ini tanpa usaha tidak akan meraih hasil. Yang agama dalami agamanya supaya agama bisa maju, raihlah agama, didalami ilmu agama. Yang ekonomi, bagaimana untuk memikir ekonomi di Indonesia, apakah Indonesia ekonominya sudah maju atau belum, kita pikirkan. Terutama yang ekonom ahli ekonomi, untuk meraih maju, meraih sukses, dipikirkan itu. Yang ahli sejarah, yang namanya arkeologi, carilah sejarah-sejarah yang berkembang, bagaimana asal-usulnya Majapahit, bagaimana asal-usulnya Singasari, Demak, Pajang, Mataram Islam dan sebagainya. Ini untuk meraih sukses, maka digali sejarah itu. Kalau dalam hal pekerjaan, ini salah satu contoh adalah keluarga Pak Nanang ini meraih sukses. Saya tahu sendiri karena beliau jamaah saya. Di siang malam dia bekerja. Pagi kadang kalau saya ke sini mengantarkan surat nggak ketemu ya Pak Nanang ya. Kadang ketemunya si Mbah Putri. Ya, kalau kadang ketemunya Mbak Putri, kadang ketemunya si Mbah Putri yang ada di belakang waktu makani ternak. Inilah pagi-pagi buta sudah bekerja ke sawah, pagi-pagi buta sudah bekerja di pupuk yang sudah mau dijadikan cetak jadi pupuk. Beliau bergabung di situ. Ini suatu usaha. Lorian itu pernah sowan ke kiai. Kiai kula niku sederhana. Pakaiannya nggih biasa. Sendale mawon sendal jepit. Panggene niku teng daerah Nun Pelosok, Nun jauh. Di area kawasan Kudus perbatasan dengan Pati. Masih keturunan Syekh Jangkung. Kayen. Nah, iki pernah ngendika ngeten. Kabeh wong yo kepengin sukses. Ning lek sukses tanpa didasari ilmu gak akan berkembang.
kepengen tani, randuwe ilmu tani napa iso tandur, napa iso mupuk, napa iso panen. Kepengen ternak, ora ngerti ilmune ternak. Oh lek wedhus putih kudune dicombor, oh lek wedhus Jawa kudune ora ninggal ramban. Oh lek sapi putih, sapi brigon, sapi limosin, sapi semetal, kuwi ambil ilmu piye? Kudu sinau. Kolaborasi ilmu dengan ahli-ahli peternak. Sebab apa? Usaha itu akan sukses apabila kita mau belajar. Dan kalau kita mau belajar, insya Allah sains yang kita pelajari akan termasuk di dalam hati sanubari kita masing-masing. Ada istilah pelopore sing gawe wesi, yaiku ana dhewe, ora liya jenenge pandhe. Ayo padha kang sukaweruh neng sapa wae. Allahumma sholli ala sareng monggo sayyidina wa maulana Muhammadin niku pernah guru kula cerita sing mlopori gawe kayu dadi prau jenenge Nabi Nuh, sing mlopori tukang obat-obatan iso nambani wong Nabi Isa. Nabi Isa niku jenuse bukan main, nggih. Saged nambani wong, bahkan wong mati iso urip niku ditambani Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW duwe kelebihannya nopo? Iso mendatangkan hujan dengan tiba-tiba. Bahkan jari jemarinya keluar hujan ketika para sahabat dan umatnya kekeringan air. Doyo gadah pelopor piyambak-piyambak. Bahkan kalau kita ingin tahu sebagai orang Islam, dan kita harus tahu wajib belajar. Perlu diketahui bahwa yang namanya ilmu itu, Rasulullah kalau ingin sukses mengatakan beliau utlubul ilmah walau bisin. Rasulullah sabdanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini dalam rangka mereka. Kenapa kok sampai Cina disebut? Sebab Cina itu pada waktu itu sudah maju, terutama ekonominya. Perbendaraan, perdagangannya maju. Kita masih ketinggalan waktu itu. Tapi kita harus berjuang untuk meraih kesuksesan. Siapa tidak kenal Ibnu Hajar? Ibnu Hajar niku mondok niku mboten saged-saged. Fatihah itu bulan-bulan ini berbulan-bulan mboten saged-saged. Akhirnya ditempa dengan beberapa keilmuan dari sang kiainya. Hampir putus asa pulang dari pondok, ingin hijrah dia kemana-mana. Sampai di tengah hutan hujan deras, beliau masuk ke goa, melihat batu kena tetesan air. Batu itu sampai dekok, berlubang. Dia berpikir, memegang kepalanya, watu sih kaya ana dekok nang banyu. Utekku ya apa ya atos watu daripada otakku. Kembalilah kepada Kiai. Ngapunten Kiai kula mondok malih, kula ngapunten. Lama-lama Allah mengubah nasibnya sehingga Ibnu Hajar jadi tokoh ulama dan pencipta kitab-kitab. Hadirin yang berbahagia, ini jadi pelajaran. Kisah-kisah dari Pak Nanang, kisah-kisah dari yang lain pun akan kita tiru selama positif. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa orang Tulungagung, orang Kediri dan sekitarnya, Blitar dan sekitarnya kok pinter, kenapa? Kalau dilihat dari sejarah, di situ aja wajah Kensis, ditemukan wajah Kensis, manusia cerdas. Itu ada akar budayanya di situ. Kenapa? Di Nganjuk itu terkenal dengan mangganya, karena orang Nganjuk tahu dengan ilmu mangga, menanam pelem. Kenapa di Blitar dan Kediri terkenal tebu? Sebab tanahnya sangat mendukung tebu, dekat dengan pasir, sukat dengan pasir. Kenapa di Malang terkenal dengan buah batu atau buah apelnya? Karena cocok iklimnya. Inilah gejolak-gejolak perubahan di dalam alam globalisasi. Tetapi ingat, perubahan boleh tapi harus terkendali. Iku nate kalau padi teng Kajen, kali teng Sukolilon, iku maringi amalan ngeten.
Pak Yai Sukolilo. Yo bareng-bareng karo aku tak wayahe amalan wacana. Yo tak wacane mau macakno. Jadi bareng-bareng maca. Iki saged damel resep iki. Iki saged damel amalan niku supaya usaha meraih sukses jenengan bisa kesampaian. Napa amalanipun nggo syarat-syarat. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna iza syi'ta sahla. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna iza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali pada apa yang Engkau mudahkan. Jika Engkau menghendaki, niscaya Engkau mempermudah kesulitan. Nih. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Lek kula jenengan niku ada kepercayaan diri untuk mengubah kesulitan. Ampun gampang percaya, alah awakmu takdire wis dadi ngono kuwi tok, ora bakal berubah. Sesuatu akan berubah jika kita ingin ada perubahan. Sapa ngerti B.J. Habibie niku iso gawe pesawat sampai dipindah nang Indonesia kangelan zaman semono. Sebab napa? Wong Jerman seneng. B.J. Habibie itu intelektual. Soekarno sebagai sang proklamator sulit menyamai Soekarno. Bahkan keluar dari PBB, Soekarno itu Masya Allah ditangisi sama negara-negara lain. Bung, kembalilah ke PBB Bung, tanpa Soekarno PBB mati. Masya Allah. Gus Dur ngoten, sebelum ada sesuatu kenyataan dia sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Otak-otak waliullahnya ada, pemikirannya ada. Siapa tidak kenal yang namanya iklim perubahan? Kenal. Tapi Indonesia walaupun terkenal yang iklim tropis, sekarang sudah sama. Globalisasi sudah muncul. Yang namanya negara industri itu di Eropa tidak hanya Jerman tok sekarang, bahkan bisa muncul negara-negara yang lain. Di Indonesia sudah terkenal yang namanya ilmu doa. Di mbah-mbah kula jenengan itu terkenal ilmu doa. Doa kanggo usaha wonten napa usahane? Ya ndonga ya usaha. Sinten tidak terkenal Arya Wiraraja? Raden Arya Wiraraja. Siapa tidak kenal namanya Raden Hadiwijaya Joko Tingkir? Siapa tidak kenal Senopati Engaloko, Pan-Ban Senopati? Itu tokoh-tokoh sentral yang hidup pada zaman-zaman kerajaan. Nah sekarang jangan gelintung. Generasi muda kita didik dengan baik, terutama masa-masa depannya kita angkat bersama-sama, kita arahkan supaya lebih maju. Dengan usaha meraih sukses kehidupan, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita boleh tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sukses selalu apa yang kita inginkan untuk meraih kesuksesan, seperti keluarga Pak Nanan di Sukontoro dan yang lain-lain. Kita tiru, semoga tanpa pantang menyerah, tanpa lemah, kita bangkit bahwa nenek moyang di negara Indonesia adalah yang perlu kita tiru. Sifat keperkasaan Ken Arok, sifat kepercayaan Kertanegara, sifat kepercayaan Raden Patah, sifat kepercayaan Joko Tingkir, sifat kepercayaan dari Panembang Senopati hingga zaman sekarang perlu kita tegakkan untuk meraih sukses. Jangan berkecil hati, tokoh-tokoh di Nusantara masih banyak. Kita tiru bahasa orang kuno, bahasa leluhur kita. Pokok gelem obah oleh upo, pokok gelem obah
oleh nyawane dhewe sambuh oleh izine Gusti Allah krana gelem obah, krana gelem usaha, akhirnya memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Insya Allah berkah apa yang dapat kita sampaikan. Demikian dari saya Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga pulau-pulau di Nusantara dan jauh di sana Indonesia. Bersama YouTube saya, YouTube Tumiran Handoko, subscribe. Terima kasih Bang Faiz sudah menemani saya sebagai fotografer, juga Pak Karsun sebagai jamaah saya yang menemani saya. Pak Nanang, terima kasih sudah memberikan sambutan untuk syuting di rumah panjenengan. Salam saya buat Mbak Putri, Mbak Amel sama Mas Ibra dan keluarga panjenengan. Semoga sukses selalu, doa saya selalu. Sallallahu ala Muhammad, monggo sareng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi. Sekali merdeka tetap merdeka. Rawi-rawi lantas, malang-malang tuntas. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu lagi dengan saya Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat, sarjana agama, Dusun Jambiwangi, Desa Tawakerjo, Kecamatan Wolodadi, Kabupaten Blitar, bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Subscribe bersama fotografer saya Bang Faiz. Matur nuwun.